Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama duduk dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita yakini bersama bahwasanya jalan menuntut ilmu adalah ibadah, di mana seorang yang menuntut ilmu dia adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sholat dia beribadah, demikian juga orang yang membayar zakat dia juga beribadah, demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji dia adalah sedang beribadah. Maka demikian juga jika kita adalah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati dan langkah kita untuk duduk di sini bersama mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita sadari bahwasanya ini juga adalah termasuk ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini ya kami mewakili panitia mohon maaf karena Ustadz yang seharusnya mengisi, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Twasikal hafizahullah ta'ala sedang ada urusan di kota lain, ya, masih di Malang, sehingga beliau tidak bisa hadir. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit membahas ya, faedah-faedah pelajaran-pelajaran yang berharga dari surat Al-Fatihah, ya, surat yang setiap hari kita baca. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menunjukkan pentingnya kita untuk mentadaburi, ya, merenungkan faedah dan juga hikmah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW menjadikan membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat, ya. Surat Al-Fatihah termasuk apa? Rukun di dalam sholat. Ya, kalau kita belajar fikih, ya kan, rukun di dalam sholat diantaranya apa? Membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Jika seorang sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya apa? Tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Padahal kita semua tahu di dalam sehari semalam kita sholat tidak hanya satu rakaat, ya kan? Kita sholat bahkan mungkin lebih dari 10 rakaat. Ya, jika sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, semuanya berapa? 17 rakaat, ya. Belum lagi jika misalnya ada di antara kita yang melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya, maka tentu lebih banyak lagi atau lebih sering kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian alasan yang kedua, ikhwas sekalian, sesungguhnya surat Al-Fatihah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya apa? Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam apa? Al-Quran. Jadi kita tahu kan Al-Quran terdiri dari berapa?
114 surat. Maka di antara 114 surat ini yang paling utama dan paling agung adalah surat apa? Al-Fatihah. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita penting mempelajari surat Al-Fatihah adalah karena Rasulullah SAW itu menyebut Al-Fatihah dengan ummul kitab, ya. La sholata liman yaqra bi ummil kitab, ya, dalam sebagian riwayat, ya. Yang dimaksud dengan ummul kitab yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini menjadi induk daripada ayat-ayat apa? Al-Qur'an. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu juga kita sarikan, ya, kita saripatikan, maka inti-intinya sudah ada di dalam surat apa? Al-Fatihah. Baik, kita akan langsung membaca sedikit faedah dari surat ini. Di antara ulama yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah atau pelajarannya yaitu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, beliau memiliki sebuah risalah yang berjudul Ba'du Fawaid Suratul Fatihah. Sebagian, ya, faedah-faedah dari apa? Surat Al-Fatihah. Jadi beliau khusus menyusun apa? Faedah-faedah dari surat apa? Al-Fatihah. Kemudian juga ada ulama yang lain yang menyusun tentang tafsir surat Al-Fatihah juga, seperti Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi hafizahullah ta'ala, dan juga para ulama yang lain menjelaskan faedah-faedah dalam surat Al-Fatihah ini sangat banyak, ya. Di antaranya antum bisa membaca misalnya apa? Dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Ahkam Minal Qur'anil Karim. Demikian juga kitabnya Syekh Utsaimin Tafsir Juz Amma, ada tafsir surat Al-Fatihah. Baik, kita akan memasuki dari ayat yang pertama, ya. Kalau dikatakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ditanya surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah ataukah Alhamdulillah, ya. Ada yang mengatakan Bismillah, ada yang mengatakan apa? Alhamdulillah, ya. Para ulama berselisih, ya. Bukan antum saja di sini yang berselisih, ya. Para ulama juga berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, ayat yang pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada ulama yang lain mengatakan ayat yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara ulama yang berpendapat bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah ayat yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau menjelaskan bahwasanya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dalilnya? Nah, kita akan bacakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi berapa? 2 bagian. Yaitu yang dimaksud sholat di sini apa? Surat Al-Fatihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah menjadi berapa? 2 bagian antara diriku dengan hambaku. Fa idza qala, Allah mengatakan, apabila hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang disebutkan pertama kali? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berarti ini adalah ayat yang pertama, ya. Jika seorang itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, qala Allah Subhanahu wa taala menjawab, Hamidani abdi, hambaku apa? Telah memujiku. Ketika kita membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, ya, Hamidani abdi, hambaku telah apa? Memujiku.
Fa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, jika dia membaca apa? Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, jika seorang itu membaca Maliki Yaumiddin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab majjadani abdi, hambaku apa? Telah mengagungkan diriku. Majjadani abdi, hambaku telah apa? Mengagungkan diriku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain. Nah, inilah ayat ini adalah bagian, ya, sebagian untukku dan sebagian untuk siapa? Hambaku. Iyyaka na'budu itu adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah kami apa? Beribadat. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah bagian dari siapa? Hamba. Ya, jadi di sini iyyaka na'budu, kalau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalamnya adalah terkandung tauhid uluhiyah. Dibangun di atas prinsip tauhid apa? Uluhiyah. Adapun iyyaka nasta'in, ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu bertumbuh pada tauhid rububiyah. Maka ibadah itu adalah hak Allah dan pertolongan itu adalah hak hamba. Hamba itu berhak, artinya dia layak, ya, untuk memohon dan semestinya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali abdi masa'ala. Allah katakan apa? Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Dan dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan, surat Al-Fatihah ini ada berapa? Ada 7 ayat. 3,5 ayat itu adalah berbicara tentang siapa? Allah, yaitu dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya kan? Iyyaka na'budu, berarti berapa? 3,5. Jadi 3,5 ayat ini berbicara tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, ya kan? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah yang merajai, yang menguasai pada hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini semua adalah konteksnya, ya, tujuan pembicaraannya, ya, intinya adalah pujian, ya, sanjungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka 3,5, ya kan? Padahal ulama sepakat ayat Al-Fatihah ada berapa? 7. Nah, 3,5 lagi adalah berbicara tentang apa? Hamba. Dari iyyaka nasta'in sampai apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi ini adalah dalil, ya, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya apa? Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan bahas faedah dari satu persatu ayatnya. Tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang bismillah, ya, walaupun dulu sudah pernah dibahas, ya. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama dari kata Allah. Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari sini? Kita wajib mengimani Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling apa? Indah. Di antara Asmaul Husna yaitu adalah nama apa? Allah itu sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling mulia yaitu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Kewajiban beriman kepada apa? Asmaul Husna. Dan mengimani Asmaul Husna ini adalah apa? Bagian daripada rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini sebagaimana diterangkan para ulama mengandung berapa hal? 4 hal sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang pertama, iman kepada Allah menuntut kita
mengimani apa? Wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Ya, Allah pasti apa? Ada. Itu yang pertama. Kemudian mengimani apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, ya kan? Yang ketiga, mengimani apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan yang keempat yaitu mengimani asma dan sifat. Jadi kalau kita ditanya iman kepada Allah itu mengandung berapa hal? 4 hal. Yang pertama adalah iman kepada apa? Wujud Allah. Allah itu ada. Kemudian apa? Rububiyah Allah. Kemudian uluhiyah Allah. Dan yang keempat apa? Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda bisa baca lebih jelas di pembahasan syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian faedah yang berikutnya dari Allah ini adalah apa? Terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Wajibnya kita beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Karena apa makna dari nama Allah? Dulu sudah ya kan? Apa maknanya? Allah itu maknanya apa? Dzul uluhiyah ala khalqihi ajmain. Allah itu yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk. Jadi dalam nama Allah itu sudah terkandung apa? Tauhid uluhiyah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah dalam nama apa? Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahman dikatakan oleh para ulama dzur-rahmah al-wasi'ah ala khalqihi ajmain. Bahwasanya Allah itu memiliki kasih sayang yang luas yang meliputi seluruh apa? Makhluk. Jadi Rahman itu mengandung rahmat yang luas meliputi seluruh apa? Makhluk. Ya. Jadi semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, ya, tumbuhan, jin, ya, malaikat, bahkan siapapun, ya, siapapun yang ada di alam dunia ini, mereka adalah mendapatkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pun orang-orang apa? Kafir. Kemudian Ar-Rahim, yang ketiga apa? Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang khusus yaitu bagi orang-orang yang siapa? Beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah yang luas, kasih sayang yang umum meliputi semua orang. Adapun Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang yang khusus bagi orang-orang yang apa? Beriman saja. Makanya yang masuk surga itu hanya yang beriman, ya kan? La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang muslim, yang beriman saja yang masuk surga. Ya. Jadi kalau misalnya kita kan sering mendengar, ya kan, Islam itu agama apa? Rahmatan lil alamin, ya kan? Apa makna Islam itu agama rahmatan lil alamin? Apakah maknanya semua orang apapun agamanya dia itu bisa masuk surga walaupun tidak beragama Islam? Apakah seperti itu maknanya? Ketika dikatakan Islam adalah rahmatan lil alamin, jadi orang itu bebas beragama, ya kan? Siapapun, siapa saja dari manapun mau beragama apapun, apakah dia mau agamanya Buddha atau Konghucu, ya kan? Atau yang lainnya, bebas dan dia bisa masuk surga. Apakah seperti itu makna Islam rahmatan lil alamin? Tidak, ya kan? Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Yaitu apa? Seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang umum dan kasih sayang yang apa? Khusus. Adapun kasih sayang yang umum Allah berikan kepada semuanya. Tidak peduli agamanya. Orang bisa hidup, orang bisa bernafas, orang bisa apa? Makan, minum dan seterusnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keislaman yang dalam makna yang umum, semuanya tercakup dalam makna apa? Islam. Karena semua yang ada di alam dunia ini walahu aslama man fis samawati wa man
fil ardi, dan kepada Allah saja pasrah semua yang di langit dan di bumi. Berarti Islam yang umum ini mencakup seluruh makhluk. Islam dalam makna apa? Islam dalam makna ketundukan kepada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam yang seperti ini disebut dengan Islam apa? Kauni. Islam kauni itu seorang tunduk dan pasrah patuh kepada apa? Takdir dan kekuasaan Allah. Adapun Islam yang seperti ini maka seorang tidak mendapatkan pahala atasnya. Ya, demikian penjelasan Syekh ini. Adapun makna Islam rahmatan lil alamin dalam makna Islam sebagai agama, maknanya apa? Seorang jika dia masuk Islam, ya, mengikuti ajaran siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti akan masuk ke mana? Surga. Seorang itu hanya akan masuk surga jika dia mengikuti agama apa? Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Jelas ya? Karena sering kadang kita dengar ya, mungkin di media massa atau di mana dikatakan Islam itu kan apa? Rahmatan lil alamin. Jadi terus kenapa Mas? Ya jadi bebas-bebas saja. Orang itu mau beragama seperti apa ya terserah katanya. Itu namanya bukan Islam rahmatan lil alamin, tapi namanya Islam liberal. Ya, itu bukan Islam. Ya. Itu Islamnya kata Ustadz Arifin Badri apa? Kebangkitan agama paham Abu Jahal. Ya. Jadi itu lebih jelek daripada pahamnya Abu Jahal. Ya. Kalau Abu Jahal dulu masih mending, masih paham makna la ilaha illallah. Nah kalau orang-orang sekarang ini malah tidak paham makna la ilaha illallah. Maka lebih parah daripada Abu Jahal. Ya. Walaupun dia ngaku Muslim, ya kan? Kan mengaku itu kan nggak ada gunanya kalau tidak ada buktinya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ayat yang pertama, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, mungkin antum ada yang ingin menyampaikan. Saya kira antum sudah belajar ya, jadi saya cuma mengulang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ya, nggak usah malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar. Dari Alhamdulillahirabbil alamin, apa faedah yang bisa kita ambil? Ya, ya, ya. Ahsanta barakallahu fiik. Itu apa? Mengimani apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Rabb seluruh sekalian alam. Dari mana? Dari kata Rabbil alamin. Berarti Allah adalah pencipta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Ya kan? Berarti di sini terkandung apa tadi? Tauhid rububiyah. Ya. Terkandung apa? Tauhid rububiyah. Baik, faedah yang lain. Sudah mau asar. Ini baru satu ayat belum selesai. Ya, ada yang lain? Betul, ya. Bebas saja ini. Ini bukan sembarang menafsirkan, tidak. Antum kan mungkin pernah baca ya kan. Apa coba faedah yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin tadi dikatakan apa? Mengandung tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, ya, yang memelihara seluruh alam, ya. Faedah yang lain apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Faedahnya apa? Selain tauhid rububiyah, Asmaul Husna, yaitu mana? Di sini terkandung Asmaul Husna. Yang pertama apa? Allah tadi sudah ya. Kemudian apa? Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin termasuk Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu ada yang satu kata, ada yang kalau bahasa Arabnya apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Ya, jadi Asmaul Husna itu bermacam-macam. Ada yang hanya satu kata, misalnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada juga yang berupa susunan seperti ini apa? Rabbil alamin, ya, atau Ar-Rabb itu sendiri juga Asmaul Husna.
Ya, faedah yang lain apa? Sudah 2 faedah kan? Yang pertama apa tadi? Kewajiban bertauhid rububiyah. Yang kedua, wajibnya mengimani asmaul husna. Di antaranya di sini apa? Rabbul alamin. Ya. Faedah yang lain. Kita kan setiap hari baca ini kan, lebih dari 17 kali. Masa dibaca berulang-ulang faedahnya cuma itu aja? Ya. Apa faedahnya? Kalau kita baca berulang-ulang, masuk kita tidak bertambah pemahaman kita. Ya. Apa faedahnya? Kalau di hadis tadi dikatakan apa? Jika seorang hamba membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan apa? Hamidani abdi, hambaku telah apa? Memujiku. Berarti di sini terkandung apa? Alhamdu. Apa alhamdu? Pujian. Ya. Terkandung pujian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti di sini disyariatkannya seorang hamba memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya sekarang, Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji, ya kan? Allah itu terpuji karena apa? Atau karena berapa sebab? Yang pertama apa? Allah itu terpuji karena kesempurnaan apa? Zatnya. Kesempurnaan apa? Zatnya. Zat Allah terpuji tidak? Zat Allah maha terpuji. Mengapa Allah itu maha terpuji? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seluruh alam. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Zat Allah itu maha terpuji dan banyak sebabnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak pernah mati. Allah itu hidup, Allah tidak pernah apa? Ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak apa? Mengantuk dan Allah tidak tidur. Itu adalah kesempurnaan. Sudah ada 3 menit. Oh iya, baik. Ramadan ya. Kesempurnaan apa? Hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab yang kedua Allah itu terpuji karena apa? Kesempurnaan namanya. Kesempurnaan apa? Namanya. Yang ketiga Allah terpuji karena kesempurnaan apa? Sifat-sifatnya. Yang keempat Allah terpuji karena kesempurnaan apa? Perbuatan-perbuatannya. Yang kelima Allah terpuji karena kesempurnaan hukumnya. Ya. Baik, ya saya kira itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kemudian saya tambahkan lagi satu. Di dalam Alhamdulillahirabbil alamin dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu terkandung pilar ibadah, yaitu apa? Mahabbah, kecintaan. Seorang tidaklah dikatakan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Kecintaan. Karena apa? Kita di sini memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah kita puji? Karena Allah yang melimpahkan segala macam apa? Kenikmatan. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah zat yang paling berjasa, yang paling besar kebaikannya kepada diri kita. Dan setiap yang paling berjasa, yang paling berbuat baik kepada kita berhak untuk kita cintai. Dan Allah lah yang paling tinggi, ya, kita tujukan kecintaan kita kepadanya. Dan itu adalah pilar dalam beribadah. Seorang beribadah dikatakan ibadahnya benar jika dilandasi dengan apa? Kecintaan. Seorang yang beribadah tanpa rasa cinta seperti tubuh yang tidak memiliki nyawa. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.